Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah nyata mimpi yang dialami seorang hamba Allah akhir zaman. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan adalah seorang laki-laki, seorang bapak dari satu keluarga yang sekarang mengalami kehancuran dalam biduk rumah tangganya. Istrinya menggugat cerai dan istrinya meninggalkan si Fulan ini sebagai suaminya. Fulan akhirnya mencari jalan menuju kepada Allah, yang salah satunya dia menimba ilmu melalui postingan-postingan orang di grup-grup Ma'rifat di Facebook. Kemudian Allah takdirkan dengan salah satu postingan yang dia anggap itu berbeda dengan yang lain. Akhirnya Fulan ini ingin mengenal seseorang tersebut dengan mengirim pesan inbox messenger di Facebook tersebut. Ternyata orang yang memiliki postingan yang disukai Fulan tersebut adalah milik salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Pada message pribadi di Facebook itu, Fulan menyapa orang tersebut, kemudian menyatakan bahwa dirinya ingin memperdalam ilmu agama, ingin mencari pembimbing agar hidupnya menjadi lebih baik. Dan Fulan tersebut juga mengutarakan masalah carut-marut yang terjadi pada keluarganya. Akhirnya salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong itu mengirimkan satu amalan serta pemahaman ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Kemudian malamnya si Fulan ini bermimpi. Mimpinya yang dialami Fulan, visualnya dia itu berdiri pada pinggiran sungai. Pinggiran sungai itu ada satu gelondongan kayu sebagai jembatan yang menghubungkan antara pinggiran yang dia tempat dia berdiri menuju pinggiran sungai yang lain, yang mana di mimpi itu dia memperkirakan jaraknya sekitar 40 meter jauhnya. Nah, di bawah jembatan kayu itu ada jaring-jaring. Ada seseorang memasang jaring, di mana pada jaring-jaring itu terdapat ikan-ikan yang banyak. Tempat berdiri Fulan di pinggiran sungai itu airnya sedikit, sedangkan di seberang airnya lebih luas, lebih banyak. Kemudian Fulan melintasi jembatan kayu itu, menuju pinggiran sungai yang di seberangnya. Fulan mengambil ikan yang ada pada air yang jumlahnya lebih banyak daripada air yang ada di tempat dia berdiri awal semulanya. Setelah mengambil ikan, Fulan menuju ke tempat semula dia berdiri, yaitu pada tempat yang airnya sedikit, dan dia pun mengambil satu ikan di sana. Kemudian ada suara tanpa wujud mengatakan yaumil qiyamah. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami Fulan tersebut? Perlu diketahui untuk seluruh umat Islam bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan juga tentang ilmu takwil mimpi. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Allah mengajarkan sebagian ilmu takwil mimpi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Contoh mimpi terkait takdir juga terdapat di beberapa ayat pada surat Yusuf. Mimpi pada surat As-Saffat ayat 102 adalah mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam terkait dengan sejarah hari raya Kurban, hari raya Idul Adha. Di dalam surat Al-Fat dan juga surat Al-Anfal adalah mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW terkait perang Badar dan juga tentang takdir yang akan Allah buktikan sesuai visual mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi, mimpi orang mukmin dan juga orang yang masih muslim tapi orang yang soleh
itu adalah salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama kali adalah berupa mimpi yang baik, mimpi yang benar dalam tidur. Disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Di dalam Sahih Al-Bukhari juga disebutkan kisah-kisah mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang terdahulu. Dalil lain terkait mimpi juga disebutkan di dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, mimpi dibagi menjadi 3. Mimpi kabar gembira, mimpi yang baik itu datangnya dari Allah, mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan, dan mimpi yang terjadi karena posisi terjaga. Sebelum orang itu tidur, ketika dia masih terjaga, dia sering memikirkan suatu hal yang baik atau yang tidak baik, akhirnya terbawa di dalam mimpi. Mimpi yang bermanfaat di dalam kehidupan kita hanya satu, yaitu kabar gembira, mimpi yang benar, mimpi yang baik, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui dalil lain terkait mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Takwil mimpi atau makna mimpi yang dialami fulan adalah Allah memberi petunjuk tentang keadaan spiritual fulan di saat dia bermimpi dan juga tentang takdir yang akan terjadi pada diri si fulan. Ketika di visual mimpi fulan itu berdiri pada pinggiran sungai yang airnya sedikit, itu maknanya fulan di saat bermimpi dia masih memiliki ilmu agama yang sedikit. Kemudian ada jembatan kayu yang agak besar ukurannya yang menghubungkan antara pinggiran sungai tempat dia berdiri menuju pinggiran sungai yang lain yang jumlah airnya lebih luas, lebih banyak. Itu maknanya Allah mentakdirkan dia nantinya akan bertemu dengan orang alim sebagai wasilah, sebagai perantara, ya, bagi Allah untuk memberikan ilmu baru, nasihat baru kepada fulan. Ya. Dia melintasi jembatan itu dan ada jaring di bawah jembatan itu. Seseorang masang jaring tersebut. Artinya fulan ketika bertemu dengan orang alim tersebut mendapatkan ilmu yang baru dengan visual dia mengambil ikan pada area yang airnya luas tersebut. Itu fulan mendapatkan rezeki yang besar, mendapatkan ilmu. Ya, ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu tarekat, ya, yang menuju kepada makom ma'rifatullah, mengenal Allah, kedudukan orang arif billah. Nantinya akan begitu, ya. Dan jaring-jaring itu adalah simbol perwakilan bahwa Allah memberi petunjuk bahwa fulan ketika berguru sama orang tersebut akan dijamin keselamatannya. Nah, ketika fulan setelah mengambil ikan pada seberang, ya, sungai yang lain, yaitu pinggiran yang airnya lebih luas, yang maknanya dia setelah bertemu dengan orang alim, orang berilmu, lebih berilmu daripada dia mengambil manfaat ilmu yang baru kepada orang itu. Kemudian di dalam mimpi itu fulan kembali menuju tempat dia berdiri, yaitu air yang jumlahnya sedikit. Dia pun mengambil ikan, satu ikan di situ. Maknanya setelah fulan mendapatkan ilmu yang baru, setelah bertemu dengan orang alim tersebut, dia kembali mentafakuri kehidupan lamanya. Dan akhirnya dia mendapatkan hikmah. Dari pertemuan itu, dia mendapatkan kesimpulan. Nah, itulah yang ujungnya nanti ketika ada suara di dalam mimpi itu, yaumil kiamah, yang artinya hari kiamat. Maknanya hari kebangkitan. Fulan setelah mendapatkan takdir bertemu dengan orang alim, mengambil manfaat yang baik dari orang alim tersebut, kemudian mentafakuri kehidupan lamanya, dia pun mengambil hikmah dari pertemuan itu. Akhirnya terjadilah kehidupan yang baru, keadaan spiritual yang baru, semangat yang baru, ya, dengan keistiqomahan yang baru. Nah, itulah yang akan terjadi kepada diri si fulan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, takwil mimpi itu pastinya tidak mungkin keluar dari syariat. Pasti kadangkala ada secara tersurat maupun ada yang secara tersirat, ada hubungannya dengan dalil Al-Quran atau As-Sunnah. Seperti tadi ada simbol air. Air itu perwakilan dari ilmu Allah. Ketika dia berdiri pada air yang sedikit, itu artinya dia memiliki ilmu yang sedikit. Ini tersirat di dalam surat Luqman ayat 27. Allah Ta'ala berfirman, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi, setelah keringnya niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Begitu juga simbol ikan, itu tentang rezeki. Rezeki apa? Berupa ilmu. Ya, orang-orang yang berilmu mengajarkan ilmu kepada orang lain itu disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi bahwa dia didoakan seluruh makhluk, ya, bahkan sampai ikan-ikan di lautan. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Semoga makna mimpi ini menjadi
hikmah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.